Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Rush Mahfud. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai salah satu nilai dasar dari ASN, yaitu kolaboratif. Silahkan disimak. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu kolaboratif. Jadi kolaboratif didefinisikan sebagai gambaran suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Jadi, dari sekian banyak pengertian yang dikemukakan dengan sudut pandang yang beragam, namun semuanya didasari pada prinsip yang sama, yaitu kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Kolaboratif juga terjadi di ruang pemerintahan, lebih dikenal dengan istilah collaborative governance, yaitu suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi menurut Donahue dan Zeckhauser tahun 2011, collaborative governance merupakan kondisi untuk memenuhi tujuan publik dari suatu pemerintahan melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Nah, kita juga sebagai ASN turut serta berperan di dalam collaborative governance ini karena kita merupakan anggota dari struktur kepemerintahan itu sendiri. Adapun manfaat dari collaborative governance ialah akan lebih sering digunakan untuk memecahkan masalah baik yang berupa konflik sosial yang terjadi di antara pemangku kepentingan, dan juga digunakan untuk merumuskan rencana pembangunan daerah yang tentu saja sudah merumuskan rencana pembangunan untuk kebijakan perlindungan lingkungan. Nah, bagaimana kebijakan ini dilakukan? Jadi, collaborative governance dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Ada 3 pilar dalam unsur collaborative governance. Yang pertama, pemerintah itu sendiri, yang kedua pihak swasta, dan yang ketiga pihak masyarakat. Jadi ketiga ini akan saling berkesinambungan dan membentuk pemerintahan atau good governance yang baik. Adapun kriteria penting dalam kolaborasi itu sendiri ada 6 poin. Yang pertama itu forum yang diprakarsai oleh lembaga publik. Yang kedua, adanya peserta dalam forum. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir, fokus kolaborasinya adalah kebijakan publik atau manajemen. Nah, itu tadi merupakan kriteria penting dalam kolaborasi itu sendiri. Dalam menjalin kolaborasi itu sendiri ada beberapa tahapan atau proses. Yang pertama itu adanya trust building, di mana membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi nantinya. Yang kedua ada face to face dialog, di mana kita melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, jadi adanya pengakuan saling ketergantungan atau sharing ownership, serta keterbukaan terkait keuntungannya nanti. Yang keempat itu pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait kejelasan dan identifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, penetapan outcome. Di dalam collaborative governance ada yang dinamakan Whole of Government atau WOG, yaitu adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor
dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Apa manfaat WOG itu sendiri? Ada 4. Yang pertama itu berfokus pada outcome atau outcome fokus, di mana itu akan memungkinkan instansi-instansi pemerintah yang bekerja sama mencapai outcome yang tidak bisa dicapai apabila masing-masing instansi bekerja sendiri. Jadi nantinya akan mengeluarkan output, yaitu hasil akhir sebagai akibat kerjasama antar instansi pemerintahan. Misalnya lahirnya undang-undang tentang terorisme ataupun penindakan terhadap aksi teror dan sebagainya. Yang kedua yaitu melampaui batas yurisdiksi tertentu atau boundary spanning, di mana itu akan membuat beberapa instansi memperluas penyusunannya sehingga bisa mengimplementasikan kebijakan yang nantinya akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada memampukan atau enabling, di mana masing-masing instansi yang bekerja sama memampukan dan menjawab tantangan-tantangan kebijakan menggunakan pengetahuan dan keahlian yang lebih luas dan bervariasi, dan mengintegrasikan berbagai tingkat atau level pemerintahan sehingga nantinya akan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, memperkuat pencegahan atau strengthening prevention, di mana kita memperkuat fokus pencegahan sejak dini sebelum terlambat atau terlanjur dengan menangani setiap masalah real dan potensial dengan perspektif dalam sistem kerjasama dalam whole of government. Ada beberapa contoh perilaku kolaboratif dalam pemerintahan. Yang pertama itu melakukan kolaborasi dengan organisasi pemerintahan yang lain untuk menciptakan tujuan yang lebih baik. Yang kedua, membantu atau memberikan pendampingan secara terbuka. Jadi dari masing-masing instansi akan memberikan pendampingan atau pelayanan kepada masyarakat secara terbuka. Dan yang terakhir, memanfaatkan sumber daya secara kreatif dan inovatif. Jadi dalam kolaboratif ini ada beberapa instansi yang akan secara kreatif memanfaatkan sumber daya sehingga makin tercipta lagi potensi yang lebih baik dari pemerintahan itu sendiri maupun dari negara. Nah, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai salah satu nilai dari ASN yaitu kolaboratif dalam pemerintahan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.